Ya, terima kasih Smart Viewers, Anda masih bersama kami di Perspektif. Oke, nah tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali tentang definisi UU ITE sendiri, harusnya seperti apa, dan prakteknya seperti apa, dan juga pasal-pasal yang dinilai multitafsir sehingga jadinya pasal karet. Nah, karena sekarang lagi happening banget nih, UU ITE ini perlu direvisi apa enggak sih? Karena memang dari pernyataannya Pak Presiden sendiri juga sebetulnya kalau memang dalam prakteknya kurang kurang baik, ya tentu revisi gitu. Nah, sebetulnya menurut Pak Isnu sendiri, apakah sebetulnya UU ITE sendiri sekarang ini apakah memang perlu direvisi? Iya, kalau mengingat dari pendekatan teori hukum sendiri ya, kemudian melihat dampak dari yang hadir di masyarakat yang semakin gak sehat dan semakin takut orang kemudian bicara, ya menjadi semakin mendesak, menjadi semakin perlu gitu. Jadi kan gini Mbak, gerbangnya demokrasi itu kan sebenarnya kebebasan berekspresi. Betul. Jadi kalau kita ingat dulu perdebatan Bung Hatta dengan para founding father lain di ketika konstitusi, Bung Hatta bilang begini, uh, uh, satu pasal saja yang harus ada di Undang-Undang Dasar 45 ini sekarang, apa itu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan berekspresi. Itu saja, karena kalau itu saja nggak ada, maka demokrasi nggak akan berjalan lancar. Gitu. Dan itu pun kita tahu selama masa Orde Lama, Orde Baru kan demokrasi dibungkam kan sangat banyak gitu. Karena apa? Orang mau demo susah. Jadi kalau sekarang kemudian kita mau ngomong takut, mau demo takut, itu seperti kembali ke Orde Baru. Suasananya seperti itu. Demokrasi yang diagung-agungkan, yang kita klaim kita sebagai demokrasi, negara demokrasi, itu nggak ada. Jadi gerbangnya itu harus dijamin tetap ada. Gerbangnya tetap harus dijamin, harus terbuka gitu. Karena dengan demikianlah perbaikan dan perubahan itu ada kesalahan kebijakan dikritik, ada kesalahan tindakan di lapangan aparat oknum dikritik. Itulah membuat kita sebagai negara semakin maju gitu. Termasuk di internal kampus kan. Misalnya ada pelayanan kampus gitu ya. Oh kampus begini ya, parkir semrawut, akademiknya ancur-ancuran gitu ya. Kemudian kok dosen ini nggak pernah hadir. Terus kalau kita nggak berani ngomong, kalau ngomong takut dipidana, yang akan ada perbaikan. Nah, maka penting di sini sebenarnya menjamin masyarakat, menjamin kita di mana-mana untuk bicara dan menyampaikan kritiknya harus diperbaiki pasalnya. Kami ya mengusulkan sih sebenarnya cabut dulu tuh pasal-pasal kriminal tadi, sehingga alihkan saja dengan KUHP yang ada. Toh itu nggak menghilangkan unsur kok. Jadi di undang-undang sekarang ini memang tetap di 28, 273 itu ada di penjelasannya memang mengacu ke KUHP. Tetapi karena dia di penjelasan, nggak ada di depan, nggak termasuk unsur. Bagi hakim nggak terikat oleh itu. Apalagi sekarang misalnya wacananya, udah kita ini aja kita buat tafsir resmi gitu. Kapolri buat instruksi ke bawahan. Pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya apakah itu mengikat jaksa? Apakah itu mengikat pengadilan kalau dibuatnya oleh Kapolri gitu? Itu menjadi problem berikutnya dalam penyusunan undang. Padahal kalau kata konstitusi di 28J ayat 4 itu jelas pengaturan pembatasan harus di undang-undang. Nggak boleh levelnya di bawah undang-undang. Jadi ya harus di undang-undang buatnya. Maka ya untuk kira-kira Indonesia makin hebat, Indonesia makin maju gitu ya. Dan negara-negara maju itu ya semakin maju dengan kritik. Semakin maju dengan demokrasi, dengan terbuka gitu. Asal jangan baper pemimpinnya gitu. Ya kalau Anda menyembunyikan dosa, ya kan Anda korupsi gitu kan, kemudian dibongkar oleh orang lain, Anda tersinggung, ya masalahnya berarti Anda kan. Gitu kan. Itu problemnya di kita. Kalau Andanya bersih, Andanya kemudian profesional sebagai pejabat atau sebagai orang, Anda kemudian sebagai pimpinan-pimpinan level tertentu misalnya biasa aja, mimpinnya nggak ada kesalahan, dikritik ya biasa aja, malah nikmatin sebagai vitamin kan. Tapi kalau tersinggung karena dibongkar kesalahan korupsinya terus lapor balik, malah yang lapor baliknya dicepatin prosesnya, jadi salah di situ. Berarti memang sebetulnya mengemukakan pendapat, mengkritik itu sebetulnya justru dibutuhkan di setiap negara. Tapi sekarang ini terhalang lah dengan adanya mungkin pasal-pasal yang mungkin dinilai karet. Dan bahkan sebetulnya ya kalau misalnya sekarang kalau yang saya lihat ya maksudnya sebagai masyarakat lah gitu melihat bahwa sekarang UU ITE ini sebetulnya memang lebih
apa ya, lebih dipraktekannya untuk ke sana gitu loh. Makanya orang sekarang Persis. kalau misalnya di Instagram deh, kita dalam hal kecil di Instagramnya udah banyak banget sekarang yang ini dikit langsung lapor dengan kata pencemaran nama baik, pencemaran ini. Padahal sebetulnya memang ya itu hanya kebebasan berpendapat yang dimana memang tadi jangan baper gitu ya. Benar. Apalagi Anda pejabat atau public Hmm, figure. gitu. Kalau Anda pejabat, Anda kan disumpah untuk taat undang-undang dasar, taat Ya. undang-undang. Lah ketika Mm-mm. tindakan Anda menyeleweng dari undang-undang, masyarakat mengkritik, kenapa Anda jadi baper gitu kan? Kayak gitu. Ketika Anda misalnya Anda rektor, misalnya Anda pejabat, terus Anda melakukan kebijakan-kebijakan kampus nggak bagus, dikritik oleh bawahannya, oleh mahasiswa, ya harus terima. Itu kan bagian dari kemajuan, kritik. Gitu. Berarti memang apa yang diminta oleh Pak Presiden untuk dikritik itu memang sebetulnya adalah apa ya? Salah satu sarana ya untuk pada masyarakat untuk bisa dapat masukan juga seperti itu Persis, ya. persis. Dan kan dalam gini, itu kan udah ada gium lama nih Binus TV sebagai jurnalis ya. Kan itu udah jelas sejak lama disebut pers itu adalah sebagai pilar demokrasi keempat. Nah, sekarang persnya sendiri takut. Persnya kan ada beberapa media yang didoxing gitu ya, media yang diperas rame-rame gitu ya, sampai dibuat bintangnya 1 gitu ya, sampai drop webnya, jurnalisnya, terus KTP-nya didoxing kemana-mana, dituduh kadrun lah, dituduh apalah gitu ya. Jadi padahal tugas jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers gitu. Nah, kalau pers aja yang dilindungi undang-undang takut, ya kan, sering banget tuh saya teman jurnalis, Mas Isnur mohon maaf berita ini kami nggak naikin, kenapa? Ada intensi dari atas gitu, supaya nggak naikin gitu kan. Nah, apalagi masyarakat biasa. Ya. Gitu, ditelepon dikit langsung ketakutan. Berarti sekarang masih abu-abu nih sekarang nih. Sedangkan Presiden Jokowi minta untuk dikritik, tapi orang-orang takut sama gara-gara pasal ini gimana nih? Harus gimana nih kira-kira? Iya, kira-kira kan apa namanya di sini piring sama gelas itu ya. Ngomong lu. Salah ngomong dikit lempar piring ya kan, kayak gitu kan. Itu kan jadi serba salah gitu kan. Jadi ya selama undang-undang ini ada, berarti Anda menyediakan semacam header penggigit di depan Anda. Saya salah ngomong dikit, header Anda gigit saya kan, kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kayak begitulah. Jadi ya sekarang bebas, terbuka gitu. Dan itu tantangan sebenarnya. Ya namanya demokrasi itu berisik, bising ya emang begitu. Tinggal sebenarnya tugas pemerintah itu membuat filter. Karena selama ini kan ada banyak sekali buzzer ya. Jadi suara-suara itu bingung. Ini voice yang benar suara masyarakat atau noise dari buzzer ini. Nah, seringkali itu pejabat itu dialihkan pendengarannya dari suara masyarakat yang murni, tapi dialihkan dengan buzzer-buzzer pendukung. Seolah-olah tuh nggak ada masalah gitu. Padahal masyarakat banyak masalah, banyak keluhan. Tapi karena mereka ngomong takut dengan undang-undang, dilaporin dan malah ditimpa dengan informasi yang palsu gitu. Informasi yang Bapak senang. Oke. Gitu. Nah, sekarang sejauh ini kira-kira selain tadi udah sempat disebutin sih sebetulnya pasal-pasalnya apa aja yang dinilai karet. Tapi apakah memang pasal-pasal yang tersebut yang memang harus direvisi atau ada nih lagi nih kira-kira ini harus pasal ini harus sebenarnya direvisi nih nggak begini nih gitu. Iya, kalau kami kan berangkat dari analisis masalah, analisis dampak gitu ya, dan juga analisis bagaimana perumusan undang-undang dilakukan. Pasal itulah yang selama ini menjadi masalah, tidak semuanya, hanya 9 pasal saja, tidak semuanya kami ingin runtuhkan gitu. Enggak, ini yang benar-benar berdampak pada masyarakat buat kita bersama, itu aja. Dan kami kaget sebenarnya. Jadi selama ini kita sempat datang ya kemana-mana gitu ya, advokasi, menemui menteri, menemui istana KSP, menemui anggota DPR gitu. Selama ini mereka tuh enggan untuk memperbaiki. Mereka bersikukuh bahwa ini nggak ada masalah gitu. Pokoknya ini masalahnya adalah itu masalah orang lain, masalah polisi yang nangkep gitu. Masalah Anda aja nggak bisa jaga omongan gitu. Itu seringkali tuh kita menemukan responnya seperti itu. Tiba-tiba Pak Jokowi itu ngasih sinyal ini ada masalah di undang-undang dan perlu perbaikan. Itu sebenarnya bagi kami, wah ini keren ini memberikan angin yang segar gitu. Walaupun hanya sehari. Sehari kemudian menterinya meralat lagi kan. Kita nggak revisi, kita hanya akan memberikan interpretasi. Turun lagi, down lagi deh mental kita. Ini jadi apa enggak gitu. Tapi kemarin Pak Mahfud sempat juga ngomong katanya dibagi 2 tim.
tim yang revisi dengan tim yang interpretasi gitu. Itu ya udah kita lihat saja sejauh mana perkembangan ke depan. Mudah-mudahan serius pemerintah revisi. Karena kan juga ini namanya revisi itu bukan hanya pemerintah, tapi DPR. Jadi sebenarnya tugas kita ini, tugas masyarakat ya, tugas teman-teman sivitas akademika dari BINUS juga, itu aktif menyuarakan, ngirim pesan kepada anggota DPR, kepada pemerintah gitu ya, membaca dengan seksama kasus-kasusnya yang ada gitu ya, cerita bagaimana Abu Baik, cerita bagaimana Jering kemarin di Bali misalnya, cerita bagaimana jurnalis Diananta di Kalimantan Selatan, cerita bagaimana dulu Bu Prita Koseng-seng yang dia kritik terhadap toko yang dia jual gitu ya, yang dia tempat tinggalnya, itu sangat banyak. Bahkan sekarang levelnya sudah sampai keluarga, Mbak. Jadi ada paman laporin keponakan, sepupu laporin sepupu. Jadi bukan hanya memecah belah antar individu, ada keluarga. Karena kalau udah masuk polisi kan bawaannya jadi berantemnya makin panjang gitu. Jadi mekanisme-mekanisme penyelesaian sosial itu jadi hilang. Padahal kita kan sebenarnya kalau kita bahasa Pancasila kan ada sila keempat kan, musyawarah, kan, persatuan ya kan. Maka cenderung sebenarnya hal-hal seperti ini baiknya dimusyawarahkan, diselesaikan dengan dialog, dengan apa namanya, kalau istilahnya nggak anak-anak apa hijrah-hijrah tuh tabayun gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu sebenarnya penyelesaiannya ke arah sana. Hukum pidana itu dalam prinsipnya, dalam asasnya adalah ultimum remedium. Itu yang paling terakhir gitu. Setelah mekanisme pendidikan, mekanisme keagamaan, mekanisme masyarakat setempat, mekanisme community apa namanya value di antara misalnya sosial medianya itu sendiri gitu. Kan kalau misalnya gini, kalau di Google-nya bisa dihapus gitu kan, bisa Google diminta menghapus tertentu. YouTube, Twitter bisa di take down misalnya akunnya kan, itu kan sangat sering gitu. Itu lebih efektif gitu. Ini masih bingung ya nih pemerintah nih mau ke arah mana nih gitu. Sedangkan Pak Presiden aja karena kita udah pengen. Iya, jadi apa istilahnya tuh paginya kacang kedelai, besoknya tempe gitu berubah. Jadi yang iya benar. Jadi kita dibuat terombang-ambing dengan harapan yang tak pasti ya kan. Betul. Jadi PHP doang. Iya, nggak cuma di hubungan ya ternyata ya. Di pasal juga. Iya. Oke, ini masih banyak banget yang pengen dibahas nih sama Pak Isnur nih, tapi kita break lagi ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perspektif.